yang muda sebagai mahasiswa kajian transformasi dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Kali ini saya akan mengajarkan materi tentang iman kepada qadar dan qadar di kelas 6 dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya oksigen? Oksigen beriman, amanah, tanggung jawab, kuat, enjoy. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak ya, mudah-mudahan kalian enjoy, kuat ya. Kita akan mempelajari hari ini ya tentang materi iman kepada dan qadar. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Prabu. Silakan Prabu. Friends, are you ready? Yes, I am ready. Before we study, let's pray. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho wa tawakkul sama kamu Nabi Muhammad yang diutusan Allah. Ya Allah, kita tulai kebaikan di sini. Amin. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum belajar dimulai kita absen dulu ya. Yang pertama Afifah Nazifah, hadir. Ali Akbar, hadir juga. Ahmad Kanaka, hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rashid. Oke ya. Kenapa Rashid? Sakit. Baik, kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa sehat kembali dan bergabung bersama kita semua untuk sama-sama belajar. Anak-anak yang soleh dan solehah, ya, materi kita tentang iman kepada qadar dan qadar. Ya. Untuk apa kita belajar iman kepada qadar dan qadar? Ya. Ada 5 tujuan yang akan kita capai. Ya, lihat semuanya di sini. Yang pertama adalah untuk mengenal apa itu qadar dan qadar. Kemudian yang kedua, memberikan contoh qadar dan qadar. Kemudian yang ketiga, memahami hikmah qadar dan qadar. Yang keempat, menjelaskan pentingnya berusaha. Dan yang kelima, menunjukkan sikap yang baik dalam menyikapi qadar dan qadar. Inilah 5 tujuan belajar yang akan kita pelajari saat ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak ya, insya Allah kita setiap hari dituntut oleh agama kita, agama Islam, untuk menjadi manusia yang terbaik. Ya, kita ikrar menjadi manusia yang terbaik. Masih apa ya? Tangannya kita simpan di dada kita. Kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup adalah pilihan manusia yang memilih. Allah meminta bertanggungjawab atas pilihan-pilihan hidup kita. Maka inilah pilihan yang terbaik. Amin. Jadi kita berniat ya bahwa hidup kita hanya hari ini saja. Hari kemarin tidak bisa kita ulang lagi. Hari besok juga belum tentu kita masih hidup ya. Maka hari ini adalah kesempatan kita untuk melakukan amal-amal yang terbaik ya. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran pekan kemarin ya tentang iman kepada hari kiamat ya. Siapa yang masih ingat, siapakah yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat? Masih. Allah ya. Oke, betul sekali jawabannya ya. Walaupun kita tahu ya sekarang banyak orang yang meramal tentang hari kiamat, tapi yang jelas-jelas tahu akan terjadi kiamat hanya Allah saja. Nggak usah percaya sama yang beredar di media ya. Baik, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Akbar. Hari kiamat adalah hari penghancurannya alam semesta. Oke, betul sekali ya. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Satu lagi, apa yang harus kita persiapkan ketika kiamat, yakin bahwa kiamat akan tiba? Acungkan tangan. Rafa. Dengan cara membekali kebaikan.
pahala. Mengumpulkan atau beramal yang terbaik. Oke, betul ya. Baik anak-anak ya, sekarang hari ini kita akan lanjut ke materi tentang iman kepada qada dan qadar ya. Nah, kita awali dengan materi ini ya, sebuah judul yang sangat indah ya, bahwa takdir Allah itu selalu baik ya. Siapa yang masih ingat lagu ini anak-anak? Lagu apa? Ya, lagu dari Ustadz Dedi Sulaiman ya. Kita dengarkan sebentar ya. Kita diingatkan oleh lagu ini bahwa dunia tempat kita tinggal ini sifatnya hanya sementara saja ya. Di dunia ini kita ada ujian ya. Kita diuji, kadang-kadang ada takdir yang baik, kadang juga ada takdir yang buruk ya. Semua itu adalah Allah yang telah menetapkan ya. Maka kita lihat secara gampangnya ini ya, bahwa takdir Allah itu ada ya ini ya. Nah, bahwa yang dimaksud takdir itu adalah Allah mempunyai rencana. Jadi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan takdir. Semua kalian sudah Allah catat takdirnya masing-masing. Itu namanya qada ya. Sedangkan qadar adalah rencana Allah yang telah terjadi. Itu bedanya ya, secara bahasanya tadi bahwa qada itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Semua takdir manusia, semua takdir makhluk hidup sudah Allah tuliskan, namanya qada. Sedangkan qadar adalah rencana Allah yang telah terjadi ya. Jadi kita punya rencana ya, Allah juga punya rencana, dan yang pasti akan terjadi adalah rencananya siapa? Nah, rencananya Allah. Tetapi kita pun dituntut oleh Allah untuk melakukan rencana-rencana yang terbaik ya, karena Allah itu prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita merasa bahwa Allah itu baik kepada kita ya, Allah selalu dekat dengan kita, maka Allah pun akan dekat dengan kita ya. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan anak ini ada dua macam takdir ya. Ada yang bisa diubah
dan ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah namanya takdir mubrom. Ya, seperti apa? Seperti jenis kelamin, ya. Yang perempuan disyukuri, ya, nggak bisa jadi laki-laki. Yang laki-laki juga nggak bisa jadi perempuan. Apalagi yang tidak bisa diubah, kematian. Ya, kemudian apalagi? Siapa yang bisa memberikan contoh takdir yang tidak bisa diubah lagi? Warna kulit. Ya, itu juga nggak bisa diubah, ya. Makanya di dunia kan ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit. Kalau di Indonesia rata-rata apa warna kulitnya, anak-anak? Sawo matang. Sawo matang. Ya, itu nggak bisa diubah, ya. Kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'alaf, yaitu takdir yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Contohnya apa? Rasa malas, yaitu bisa diubah dengan menjadi rajin, ya. Kemudian apalagi orang yang nggak punya harta, ketika dia bekerja, ya, bekerja keras, kemudian dia bekerja cerdas juga, maka Allah akan memberikan rizkinya, ya. Nah, kemudian, nah ini ya tadi ya, bahwa Allah punya rencana dan kita pun punya rencana. Kalau misalkan rencana Allah itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kata kuncinya adalah bersyukur. Ya, alhamdulillah ternyata Allah memberikan yang terbaik. Tetapi kalau rencana Allah ternyata belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kuncinya apa? Bersabar, ya. Jadi antara syukur dan sabar ini terus-terusan, ya. Pokoknya kuncinya kalau bahagia kita bersyukur, kalau ditimpa dengan musibah atau ujian kita bersabar, ya. Nah, baik anak-anak, ya, kita akan coba berdiskusi. Nah, ini ada studi kasus. Kira-kira bagaimana nanti kalian akan memutuskan kira-kira seperti apa sikap seorang muslim ketika menghadapi takdir yang ada dalam LKPD ini, ya, dalam moksid ini. Baik, Bapak bagikan ya untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 2 ini ya, kelompok 3. Babu ya, cari babu ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 Z. Nah, ini aja ya, yang 5 ini. Oke, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Ya, silakan kalian diskusikan. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan ketika ada sikap atau ada kasus yang seperti dalam LKPD itu. Silakan bersama-sama saling diskusi, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti masing-masing kelompok akan tampil, ya, membacakan kesimpulan yang harus dibacakan, ya, kesimpulannya apa yang harus dilakukan ketika menghadapi takdir yang ada dalam moksid tersebut. Oke, gimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 gimana sudah? Diskusikan seperti apa? Ziva, boleh geser ke sini, Ziva. Boleh geser sedikit. Kasih Ziva. Kelompok 3 gimana sudah dapat? Seperti apa? Selesainya? Diskusikan ya. Kelompok 4 apa yang kasihkan? Ingat nanti ya. Baik anak-anak ya, kita akan maju ke depan. Ketua kelompoknya, kelompok 1 akan diwakili oleh siapa? Ziva. Kelompok 1 ya, Ziva, boleh. Ziva ke depan sini, Ziva. Nah, hasil dari diskusi kelompoknya ya, silakan Ziva.
soalnya juga Pak. Iya, soal dan jawabannya. Soalnya Afifah sedang sakit, tetapi dia tidak mau berobat ke dokter karena dia yakin Allah akan menyembuhkannya. Kesimpulannya, Afifah harus tetap berusaha dulu datang ke dokter untuk berobat dan untuk mengetahui kondisi sakitnya. Setelah itu, Afifah juga harus tetap bersemangat agar dan yakin bahwa Allah akan menyembuhkannya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Jadi tadi tentang Afifah yang sakit tapi tidak mau berobat karena dia merasa yakin ya. Sedangkan dalam Islam kita kenal ya ada yang namanya usaha. Ya tentunya ketika sakit kita berusaha dulu ya. Tidak hanya percaya aja sama Allah tapi kita berusaha dulu ke dokter ya, dicek dulu sakitnya apa nih Afifah itu. Nanti berobat sambil terus berdoa ya, meminta kesembuhan dari Allah ya. Jadi tidak bisa hanya yakin saja kepada Allah ya tanpa usaha. Baik, kelompok 2 oleh siapa? Oh, Ali. Sini Ali. Nah, siapa boleh sebelah sini aja duduknya. Dibacakan kasusnya dan hasil jawaban diskusinya. Sebelah sini. Muhammad adalah teman kelasku yang rajin belajar, selalu mendapatkan nilai bagus dan selalu menjaga sholat tepat waktu. Karena prestasinya, Muhammad mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, teman-teman lain tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Apa hasil diskusinya? Dibacakan. Pentingnya berusaha dan selalu dekat dengan Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Muhammad telah berusaha yang terbaik, rajin belajar dan salat tepat waktu sehingga Allah pun memberikan rezeki mendapatkan beasiswa untuk Muhammad. Jadi intinya kita harus bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Oke, kita kasih plus buat kelompok 2 ya. Tentang Muhammad yang mendapatkan beasiswa karena rajin belajar ya, sehingga Allah pun membalas dengan memberikan beasiswanya ya, lewat sekolahan dan sebagainya ya. Jadi ingat bahwa Allah itu akan menilai hambanya karena usaha terbaiknya ya. Kalau kalian melakukan yang terbaik, maka yakin Allah pun akan memberikan kalian yang terbaik juga ya, balasan yang terbaik dari Allah. Kelompok 3 oleh Prabu. Ini ke depan Prabu. Silahkan dibacakan dulu kasusnya seperti apa. Kasusnya. Tiba-tiba terjadi kebakaran di salah satu rumah tetangga kalian. Banyak barang yang hangus dan sebuah tetangga kehilangan tempat tinggal sementara. Yang kebakaran ya. Jadi segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Bisa jadi ujian atau peringatan. Pasti ada hikmah terbaik di balik peristiwa di balik peristiwa kebakaran tersebut. Hikmahnya yang bisa kita ambil dari kejadian ini, kita harus berhati-hati, saling membantu, bersama dan bersemangat untuk bangkit lagi. Oke, terima kasih Prabu. Kita tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Jadi ingat ya anak-anak bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya ya. Kenapa terjadi kebakaran? Boleh jadi mungkin karena manusianya tidak hati-hati ya. Tetapi kita tetap yakin ya, tetap bersabar bahwa kebakaran tersebut terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya ya mengevaluasi diri kenapa terjadi kebakaran ya, pasti ada hikmah yang baik ya dari peristiwa tersebut ya. Terakhir dari kelompok 4 oleh Z. Ini Z. Tentang apa ini kasusnya, Z? Kucing. Kucingnya kenapa? Dibacakan oleh Z. Kamu memiliki seekor kucing peliharaan yang sangat kamu sayangi. Sudah beberapa tahun ia menjadi bagian dari keluarga. Suatu hari, kucingmu hilang dan dia dicari kemana-mana. Dia tidak ditemukan. Kamu dan keluargamu merasa sangat sedih. Gimana hasil diskusinya? Dari hasil diskusi kita harus menerima takdir dan tetap bersabar, mengenang Anda bersama keluarga.
yang hilang ya. Kucingnya hilang. Kita tetap bersabar ya bahwa kucing hilang pasti juga terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersabar dan tentunya terus mencari ya. Baik anak-anak, sebelum berakhir ya, kita main game sebentar ya. Judulnya gamesnya tentang game sabar dan syukur ya. Kalau bersabar ya, kalau kalian mendapat kabar yang kurang baik, maka tepuknya 1 kali ya. Kemudian tangannya ke dada sambil bilang sabar. Tapi kalau mendapatkan kebahagiaan, tepuknya 2 kali. Kemudian bilang syukur, alhamdulillah. Baik, kita akan coba dulu ya. Kabar tidak baik. Kalau kabar baik, syukur, alhamdulillah. Oke, kita coba dari kelompok 2 ya. Jibril terjatuh karena menendang batu. Nah, tetap sabar ya. Masih terjadi karena izin dari Allah. Kelompoknya Ziva ya. Ziva ketika ujian mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, alhamdulillah, kabar baik ya, syukur alhamdulillah. Kelompok 3 ya. Lalu pulang sekolah diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Kabar baik, syukur alhamdulillah. Kelompok terakhir ya, kelompok Z mendapatkan juara pertama lomba baca puisi. Syukur alhamdulillah. Oke, syukur alhamdulillah. Jadi intinya anak-anak ya, dari materi kodo dan kodar ini bahwa kita yakin semua yang terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya yang terbaik ya. Tetapi 2 kata kuncinya yaitu tentang sabar dan syukur ya. Jadi ketika mendapatkan kabar baik kita bersyukur. Kemudian ketika mendapatkan kabar yang tidak baik kita bersabar. Ini dia kesimpulannya ya. Maka kita berusaha ya, jangan hidup berdasarkan keinginan hawa nafsu, tapi hidup adalah untuk memilih yang terbaik. Dan coba kita ikrarkan lagi menjadi manusia yang terbaik ya. Bismillah. Tangannya di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup adalah manusia yang memilih. Allah hanya minta bertanggung-jawaban atas pilihan-pilihan hidup kita. Maka pilihlah pilihan-pilihan yang terbaik. Amin. Jadi kita sama-sama ya berniat ya bahwa segala sesuatu telah Allah tetapkan, tapi kita berniat ingin menjadi manusia yang terbaik, ingin selalu melakukan semuanya yang terbaik ya, belajar yang terbaik, sholat yang terbaik, apalagi sih Pak, ketika ada perlombaan kita berlomba yang terbaik dan sebagainya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mencatat semua amal kebaikan yang terbaik ya. Jangan biasa-biasa saja ya, tetapi amalnya lakukan dengan amal yang terbaik. Ya, itu saja ya materi tentang iman kepada qada dan qadar. Bahwa tadi kata kuncinya apa? Ketika bahagia bersyukur, ketika sedang diuji bersabar ya. Sabar dan syukur. Insya Allah nanti pekan depan kita akan lanjutkan ya dengan materi tentang Sirah Nabawiyah. Kita akan membahas lagi bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, kemudian setelah jadi Nabi ya, ketika di Mekah dan di Madinah ya. Itu saja yang bisa disampaikan ya. Kita sama-sama akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.